The header back across, and Indonesia should deal with this. They don't know, and the chance for China. A classy touch from the Oxford United man to dink the ball over the keeper and in. He got a little bit of luck Doing the rest. As they do indeed get the cushion and lead by from their own box into the other one. Marcelino! Did he wait too long? No, he did not. Media Cina sombong yakin timnas Cina bisa tendang timnas Indonesia dari 4 besar grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Media lokal Cina, Sohu, menilai kans Cina lolos kini ada di tangan sendiri. Sohu memprediksi kemenangan dapat diraih di 2 laga terakhir, dengan pertandingan kontra Bahrain yang paling sulit ketimbang Indonesia. Ternyata bukan hanya timnas Indonesia yang sibuk mencari pemain-pemain naturalisasi. Hal yang sama juga dilakukan Cina agar meraih prestasi optimal di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejauh ini, naturalisasi terbukti membawa level Indonesia lebih tinggi dibanding era sebelumnya. Indonesia bukan hanya lolos ke putaran ketiga pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026, akan tetapi Piala Asia 2027. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina pada 5 Juni mendatang. Sayangnya, skuad Garuda dipastikan tidak akan diperkuat oleh 2 pemain kunci, yakni Marcelino Ferdinand dan Martin Paes, yang harus absen akibat akumulasi kartu kuning. Absennya Marcelino dan Paes menjadi ujian tersendiri bagi pelatih Patrick Kluivert. Marcelino, yang kerap dipanggil Lino, merupakan motor serangan di lini tengah. Perannya sangat vital, seperti yang terlihat dalam laga melawan Bahrain ketika ia memberikan assist bagi gol Ula Romeni. Kehilangan pemain kreatif seperti Marcelino tentu menjadi tantangan besar bagi tim. Di sisi lain, Martin Paes telah menjadi andalan di bawah mistar gawang timnas Indonesia sejak resmi menjadi warga negara Indonesia. Keberadaannya memberikan rasa aman di lini pertahanan, sehingga absensinya juga menjadi pukulan bagi tim. Dengan absennya Martin Paes, Kluivert kemungkinan besar akan memberikan kesempatan debut bagi Emil Audero. Kabar terbaru menyebutkan bahwa 4 pemain telah atau sedang dalam proses naturalisasi untuk memperkuat skuad timnas Cina. Langkah ini tentu saja menimbulkan berbagai reaksi, terutama dari negara-negara pesaing di Asia. Berikut adalah para pemain tersebut. Pertama, Christopher Cheng. Christopher Cheng adalah bek yang bermain di Sandefjord, Liga Norwegia, diharapkan dapat memperkuat pertahanan timnas Cina berkat pengalamannya bermain di Eropa. Kedua, Serginho. Serginho adalah gelandang serang asal Brasil ini sebelumnya pernah membela klub Cina, Changchun Yatai. Pengalamannya di Liga Cina pasti akan membantu proses adaptasinya dengan timnas. Ketiga, Oscar Maritu. Oscar Maritu adalah penyerang yang kini membela Changzhou Micti Lions di Liga Super Tiongkok ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah produktivitas gol timnas Cina berkat ketajamannya di depan gawang. Dan yang keempat yaitu Rian Raposo. Rian Raposo adalah pemain sayap yang kini membela Vancouver Whitecaps di MLS ini diharapkan dapat memperkuat lini depan timnas Cina dengan menambah daya serang. Lalu, apakah kehadiran para pemain naturalisasi Cina itu mampu memberikan ancaman untuk timnas Indonesia? Berdasarkan analisis yang dipublikasikan, diyakini bahwa keempat pemain naturalisasi tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan tekanan signifikan pada lini pertahanan timnas Indonesia, Bahrain, dan Arab Saudi. Media tersebut memiliki kemampuan untuk menyingkirkan timnas Indonesia dan Arab Saudi dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kesempatan kini ada di tangan pelatih Ivan Kovic. Mereka punya kans besar di tandang melawan Indonesia karena Indonesia ingin balas dendam. Bermain bertahan, serangan balik, dan sektor sayap bisa mencetak gol, tulis Sohu dalam artikel yang terbit Rabu 26 Maret. Pertandingan kontra Indonesia di Jakarta jadi titik krusial buat Cina. Apabila kalah dari Indonesia, Zhang Yuning dipastikan gagal ke Piala Dunia 2026. Perolehan poin Cina sama seperti Bahrain di urutan kelima, hanya beda selisih gol saja. Sementara dengan timnas Indonesia di urutan keempat, Cina terpaut 3 angka. Untuk jaga asal lolos ke Piala Dunia 2026, Cina perlu finish di 4 besar. Nantinya, tim peringkat 1 dan 2 akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sementara itu posisi 3 dan 4 akan lanjutkan perjalanan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga penting kontra Indonesia, Cina bisa memainkan ketiga pemain naturalisasi dalam starting lineup. Hal ini terlihat dari 3 pertandingan sebelumnya yang dimainkan tim tirai bambu.
Meskipun menelan 3 kekalahan beruntun dalam 3 laga tersebut, ketiga pemain naturalisasi itu hampir selalu diturunkan oleh pelatih Branko Ivankovic. Berikut ketiga pemain naturalisasi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang harus diwaspadai timnas Indonesia. Pertama, Jiang Guangtai atau Thias Brouwening. Jiang Guangtai merupakan bek tengah berusia 30 tahun yang berasal dari Inggris. Sebelum dinaturalisasi, ia pernah membela timnas Inggris U17 hingga U21 dan bermain untuk Everton di Liga Inggris. Jiang bergabung dengan Guangzhou Evergrande pada 2019 dan resmi menjadi warga negara Cina pada 2020. Ia telah mencatatkan 31 caps bersama timnas Cina sejak debutnya pada Mei 2021 melawan Guam di kualifikasi Piala Dunia 2022. Kedua, Alan atau Alan Douglas Borges de Carvalho. Alan adalah striker berusia 35 tahun asal Brasil. Ia pernah memperkuat timnas U20 Brasil dan bermain untuk Red Bull Salzburg di Austria. Alan memulai karirnya di Cina bersama Guangzhou Evergrande pada 2015 dan memulai debutnya bersama tim senior Cina pada 2021. Ketiga, Fernandinho atau Fernandinho. Fernandinho adalah winger berusia 31 tahun yang berasal dari Brasil. Ia telah bermain di Liga Super Cina sejak 2015, awalnya bersama Chongqing Liangjiang Athletic. Pada 2023, Fernandinho berhasil membawa Shandong Taishan meraih treble gelar Super Cup, Piala FA, dan Liga Super Cina. Fernandinho baru menjalani debutnya bersama timnas Cina pada Maret 2024. Dari 7 pertandingan yang telah ia jalani, Fernandinho telah menyumbangkan 1 gol untuk timnas Cina. Timnas Indonesia melesat ke peringkat 117 dunia jika menang atas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menang 1-0 atas Bahrain pada Selasa, 25 Maret 2025 malam WIB, ranking FIFA Timnas Indonesia naik 7 posisi dari peringkat 130 ke 123 dunia. Posisi Timnas Indonesia melonjak karena skuad Garuda mendapatkan tambahan 16,57 poin di ranking FIFA. Alhasil, perolehan angka Timnas Indonesia kini mencapai 1,14283 poin. Timnas Indonesia pun berpeluang memperbaiki posisi ranking FIFA mereka pada Juni 2025. Pada Kamis 5 Juni 2025, Timnas Indonesia akan menjamu Cina di matchday 9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Melihat lebih panjangnya waktu persiapan karena kompetisi para pemain abroad sudah berakhir pada medio Mei 2025, peluang Timnas Indonesia menang atas Cina sangat besar. Lantas, naik berapa posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA jika menang atas Cina? Diprediksi, Timnas Indonesia bisa naik 6 peringkat ke posisi 117 dunia. Sebanyak 6 negara yang berpotensi disalip skuad Garuda adalah Niger, Estonia, Togo, Azerbaijan, Korea Utara dan Libya. Timnas Indonesia bahkan bisa lebih naik lagi jika di luar dugaan menang atas Jepang di matchday 10 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 10 Juni 2025. Kemenangan atas Jepang menghasilkan 21,91 poin tambahan di ranking FIFA. Tambahan poin itu membuat perolehan angka skuad Garuda melonjak menjadi 1,17984. Timnas Indonesia pun berpotensi melesat ke peringkat 113 dunia. Namun, ini masih hitung-hitungan di atas kertas. Satu harapannya, Timnas Indonesia mendapatkan hasil positif di laga Juni 2025.